Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Adik sanak kundang kanca kulu kawan meraja anak belai bertemu lagi ngambak dui di Pagar Alam Pos Channel. Lalui program kearifan lokal, Kementerian Sosial menunjukkan bantuan berupa baju adat dengan alat persedekahan. Ini tayangannya. Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus terhadap kearifan lokal demi terpeliharanya kedamaian dalam masyarakat. Melalui program kearifan lokal di Direktorat PSKBS, Kemensos memberikan bantuan berupa baju adat dan alat persedekahan. Baju adat dan alat persedekahan ini digunakan dalam prosesi pengukuhan Jurai Tua Sumbai Mangku Anom di Dusun Tanjung Pasai, Kelurahan Rabatinggi, Kecamatan Dempu Utara, Sabtu 29 Agustus 2020. Ritual pengukuhan secara adat itu hanya bisa disaksikan kalangan tertentu dan undangan khusus yang dilaksanakan dengan khidmat. Tamu khusus ini diantaranya SMB 4 Palembang, Jurai Tua beserta perangkat Sumbai Mangku Anom lainnya, mengenakan pakaian adat bantuan dari program kearifan lokal PSKBS Kemensos. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan pakaian adat dan alat persedekahan dari PKSBS Kemensos ini, ujar Harmansah, Ketua Program Bantuan Kearifan Lokal PSKBS Kemensos. Harmansah didampingi Sekretaris Fitriania. Program kearifan lokal sendiri bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal demi terpeliharanya kehidupan masyarakat yang damai. Dengan demikian, suasana masyarakat dapat senantiasa damai. Kearifan lokal juga bisa mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Maren coga Pagar Alam Pos Channel. Progres harian dirangkum Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam terkait pelaksanaan sensus penduduk 2020 capai 11%. Ini berita. Proses harian yang dirangkum Badan Pusat Statistik BPS Kota Pagar Alam terkait pelaksanaan sensus penduduk SP 2020 secara wawancara yang dimulai sejak tanggal 1 September 2020 lalu mencapai 11%. Progres harian ini dari wawancara door to door oleh petugas sensus per Jumat tanggal 4 September berdasarkan input laporan sekitar 11% atau 18.852 jiwa penduduk berhasil didata oleh petugas sensus di lapangan, ungkap Kepala BPS Kota Pagar Alam Dedi Pahlevi MSI. Total jiwa penduduk di Kota Pagar Alam yang disensus mencapai 162.579 jiwa. Angka ini berdasarkan jumlah penduduk yang masuk dalam daftar penduduk. Data tersebut merupakan dari Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam, bebernya. Diakui Dedi, sebenarnya dalam pelaksanaan SP sendiri tidak ada kendala yang berarti saat petugas turun ke lapangan melakukan pendataan, karena memang sudah terkoordinir sebelumnya dengan Pemkot Pagar Alam. Maren coga Pagar Alam Pos Channel. Dikbud Kota Pagar Alam tak ingin kecolongan penyebaran COVID-19 terjadi di lingkungan sekolah lantaran adanya penerapan KBM tatap muka. Ini ceritanya. Sebagai langkah upaya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak Disdikbud Kota Pagar Alam hingga saat ini masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah sekolah yang sudah siap KBM tatap muka. Sampai hari ini Disdikbud masih melakukan verifikasi tahap kedua ke sejumlah sekolah. Hasil verifikasi nantinya akan kita rekomendasikan ke Wali Kota Pagar Alam selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19. Dalam hal ini, sekolah mana melaksanakan KBM tatap muka, ungkap Kadisdikbud Kota Pagar Alam Haji Colben Heryadi SPD MPD melalui Kabid Dikdasmen Jimio Siswanto SPD MPD. Verifikasi yang dilakukan ini hingga saat ini untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan penerapan KBM tatap muka di tengah pandemi. Tidak hanya itu, termasuk penyusunan jadwal belajar serta kurikulumnya. Dirinya tak menampik, meskipun sudah diizinkan untuk melaksanakan KBM tatap muka, namun belum seluruhnya sekolah baik itu SD maupun SMP sudah menerapkan KBM tatap muka. KBM tatap muka ini tetap mentaati protokol kesehatan. Jam belajar dibatasi, begitupun dengan jumlah siswa masuk kelas disesuaikan dengan absen genap ganjilnya, kata Jemio. Maren coga Pagar Alam Pos Channel. Pemerintah Kabupaten Muba menyiapkan brigade alat berat jenis eksavator tersebar di 3 kecamatan dalam sosialisasi pencegahan karhutbunlah. Lo ini ceritanya. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan karhutbunlah hingga kini terus dilakukan di tengah wabah pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Muba menyiapkan brigade berupa alat berat jenis ekskavator sebanyak 24 unit tersebar di 3 kecamatan. Alat itu untuk dimanfaatkan pembukaan atau perbaikan lahan tanaman pangan dan hortikultura dengan tidak membakar lahan.
namun menggunakan alat berat. Iya, kita ada alat berat tersebut sebanyak 24 unit. Tersebar di 3 kecamatan, diantaranya Sangadesa 6 unit, Kecamatan Lais ada 1 unit, kemudian terakhir di Kecamatan Lalan ada 17 unit. Jelas Kepala Dinas TPHP Mubah, Insinyur Tamrin. Mengenai masyarakat yang bisa memakai alat berat tersebut, tentu ada persyaratan, yakni dengan mengajukan permohonan pinjam pakai ke Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin, bisa perorangan dan bisa juga kelompok. Siapa saja boleh datang ke Dinas TPHP Kabupaten Mubah untuk mengajukan permohonan pinjam pakai alat berat eskavator tersebut. Tidak harus kelompok, bisa juga perorangan untuk bisa mengajukan pinjam pakai, katanya. Terpisah, Bupati Mubah Dr. Haji Dodi Reza Alek Nurdin menyebutkan, meski hotspot dan fire spot saat ini tercatat masih zero di Kabupaten Musi Banyuasin, namun Pemkab Mubah harus tetap gencar menyiapkan langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan, perkebunan, dan lahan tidak kembali terulang. Madan Coga, Pagaralam Post Channel. Terima kasih adik sanak kundang kanci kawan merajana belai, lanyak sika tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen.